Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Imelda Gae dan teman saya Efresia Francisca Sudina. Kenalkan, nama saya Yohana Agustina Randi. Kenalkan, nama saya Sinta Dani. pada mengakhiri satu silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul mengembangkan gagasan penulisan karya ilmiah. Dalam menulis karangan ilmiah, seringkali para penulis dihadapkan pada masalah teknik pengembangan gagasan. Tidak sedikit di antara mereka yang terhenti dalam melakukan penulisan karena gagasan yang dituangkan terasa sudah terbatas. Untuk itu, sangat diperlukan teknik pengembangan keterampilan menulis. Anton Brisparianto dalam jurnalnya menyatakan bahwa beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan gagasan dalam menulis karangan ilmiah meliputi strategi pengembangan paragraf, narasi, data statistik, deduktif dan induktif, klasifikasi, proses, sebab akibat, perbandingan, serta klimaks dan anti-klimaks. Yang pertama, strategi pengembangan paragraf. Ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf karya tulis ilmiah perlu dikembangkan agar pembaca dapat memahaminya dengan baik. Berbagai strategi pengembangan paragraf tersebut dapat dilakukan melalui narasi dalam menguraikan ide pokok, membuat deskripsi masalah yang terjadi, memberikan contoh kejadian, menampilkan data statistik, memberikan definisi topik yang dibahas, melakukan klasifikasi, menggambarkan proses, menguraikan penyebab serta dampak yang akan terjadi dari suatu peristiwa yang menjadi pokok pembahasan pada suatu topik tertentu. Yang kedua, narasi. Dalam menyampaikan suatu gagasan pokok yang disampaikan melalui karya tulis, diharapkan seorang penulis dapat menjelaskan topik pokok permasalahan yang sedang dibahas. Penjelasan topik pokok yang disampaikan dengan menggunakan bahasa tertulis inilah yang dikenal dengan istilah narasi, yaitu suatu pembicaraan yang disampaikan melalui media tertulis dengan tujuan untuk menceritakan suatu kejadian hidup seseorang berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, data statistik. Statistik merupakan salah satu kesimpulan kejadian yang disajikan dalam bentuk daftar angka, tabel, dan grafik yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang ada atau terjadi. Statistik berfungsi sebagai sarana penyajian data yang sangat efektif dalam pengembangan paragraf karya tulis ilmiah, sehingga dapat memberikan gambaran suatu kejadian di tempat tertentu. Yang keempat, definisi. Seringkali bagi penulis pemula mengalami kesulitan dalam mengembangkan paragraf dalam karya tulis ilmiah. Kesulitan ini dapat diatasi dengan mudah melalui pendefinisian suatu topik dalam karya tulis yang sedang dibuat. Pendefinisian dapat dilakukan dengan mengutip informasi yang terdapat pada ensiklopedia atau hasil karya orang lain dengan mencantumkan referensi sumbernya. Pengembangan paragraf melalui pendefinisian suatu objek tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami maksud atau makna yang terkandung dalam karya tulis tersebut. Yang kelima, deduktif dan induktif. Seorang penulis dalam mengungkapkan gagasan atau ide utama dapat diletakkan di awal atau akhir kalimat. Apabila gagasan utama diletakkan di awal kalimat, istilah ini dalam pengembangan paragraf sering dikenal dengan metode deduktif, yaitu dengan meletakkan topik utama di awal paragraf yang diikuti oleh berbagai penjelasan sebagai kalimat pengembang. Yang keenam, klasifikasi. Pengklasifikasian berbagai hal yang mempunyai kesamaan tertentu dalam suatu topik dapat digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf dalam membuat karya tulis ilmiah.
Pengklasifikasian suatu topik dalam berbagai subtopik dapat mempermudah pembaca dalam memahami gagasan atau ide pokok yang disampaikan oleh penulis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan paragraf melalui pengklasifikasian suatu topik, yaitu yang pertama, menyatukan berbagai unsur topik yang mempunyai karakteristik atau ciri khas yang sama. Yang kedua, memisahkan kesatuan-kesatuan unsur tersebut ke dalam beberapa kelompok lain sehingga terbentuk paragraf yang dikembangkan melalui pengklasifikasian dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Tujuh proses. Untuk mengetahui suatu kejadian yang dimuat dalam suatu karya tulis dapat disajikan suatu kejadian tersebut sebagai data dalam pengembangan paragraf suatu karya tulis ini. Pengembangan paragraf melalui proses kejadian dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai urutan yang terjadi pada suatu peristiwa tertentu sesuai dengan topik masalah yang disajikan. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan paragraf karya tulisnya melalui proses, yaitu yang pertama, ide atau gagasan yang dituangkan dalam suatu karya tulisnya harus dirinci secara menyeluruh. Berbagai ide atau gagasan dikelompokkan sesuai dengan dominan masing-masing topik, sehingga karya tulis yang disajikan dapat dipahami secara mudah oleh pembaca. Yang kedua, adanya pembagian tahap-tahap dari setiap proses kejadian, sehingga ide penulis yang disampaikan melalui karya tulis dapat dipahami secara mudah oleh pembaca. Yang ketiga, adanya penjelasan secara detail dari setiap tahap, sehingga pembaca dapat secara utuh proses kejadian sudah diungkapkan oleh seorang penulis. Yang kedelapan, perbandingan. Membanding suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat atau waktu dengan yang lain merupakan salah satu cara mudah yang dapat digunakan dalam mengembangkan paragraf karya tulis ini. Perbandingan referensi tersebut dapat dilakukan dengan memberi contoh peristiwa kejadian yang sering dibandingkan dalam satu topik yang memiliki persamaan atau perbedaan. 9. Komunikasi atau intisal. Banyak macam yang dapat digunakan dalam pengembangan paragraf pembuatan karya tulis ilmiah, yaitu primat atau anti-primat. Komunikasi dilakukan dengan melakukan prinsip pada ide pokok menjadi beberapa gagasan sebagai bawahan. Apabila ide bawahan tersebut mendahului ide pokok dan diletakkan di awal kalimat baru diikuti dengan ide pokok, maka pengembangan paragraf tersebut dilakukan secara primat. Kusuma juga menyatakan bahwa ada 3 cara yang dapat ditempuh dalam menulis karangan ilmiah, di antaranya menulis tanpa menyunting, membaca tulisan sejenis, dan menambah bacaan. Yang pertama, menulis tanpa menyunting. Pada saat menuangkan gagasan dalam tulisan, jangan dulu melakukan kegiatan menyunting atau mengedit. Setiap gagasan yang sudah dirancang dalam kerangka karangan sebaiknya dikembangkan dahulu dalam bentuk rancangan tulisan. Penulis sebaiknya melontarkan seluruh gagasan ke dalam tulisan. Apabila kegiatan menulis dilakukan bersamaan dengan menyunting, maka gagasan yang diungkapkan dalam tulisan akan terhambat penuangannya. Yang kedua, membaca tulisan sejenis. Upaya membaca tulisan sejenis dapat dilakukan melalui suatu pencarian sumber-sumber sejenis. Kegiatan pencarian itu dilakukan untuk mendapatkan sumber tertulis maupun sumber yang terdapat di media elektronik atau internet. Dengan membaca kajian sejenis, maka penulis akan mendapat informasi yang berharga. Misalnya diketahui ternyata karangan yang telah ditulis itu ada kekurangan dalam pengembangan salah satu bagian karangan. Dengan membaca sumber lain dapat diperoleh masukan bagi pengembangan tulisan yang telah disusun. Yang ketiga, menambah bacaan. Menambah
rangka karya tulis yang disusun, sebaiknya penulis selalu menambahkan bahan bacaan. Bacaan yang harus diprioritaskan itu merupakan bacaan yang memiliki hubungan dengan tema pengembangan tulisan kita. Semakin banyak membaca, seorang penulis akan semakin bervariasi dalam menggunakan istilah. Selain itu, diksi atau pilihan kata yang dibangun dalam karya tulis ilmiah semakin baik dan enak dibaca. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, kami menyimpulkan bahwa pengembangan gagasan dalam karya tulis ilmiah sangat membutuhkan strategi paragraf yang terstruktur seperti penggunaan deduktif, induktif, sebab akibat, serta bacaan yang relevan. Pengembangan ide pokok yang logis dan sistematis sangat diperlukan untuk memastikan informasi faktual secara objektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Minimnya kemampuan dalam mengembangkan gagasan pada karya ilmiah disebabkan oleh kurangnya kebiasaan literasi serta keterbatasan bahan bacaan. Oleh karena itu, peningkatan penguasaan kaidah kebahasaan, pembuatan kalimat efektif, dan latihan memadukan paragraf secara kohesif mutlak sangat diperlukan untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Tidak hanya itu, penulis harus mampu mengolah data mentah menjadi informasi keilmuan yang bermakna, faktual, dan objektif guna menghindari kesesatan berpikir dalam penulisan ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.